kami sangat prihatin dengan adanya kegaduhan yang beredar di sosial media 3 hari terakhir ini, yang membuat akhirnya saya berinisiatif untuk menghubungi para pihak. Dalam hal ini para pihak, baik itu Lisa maupun pihaknya Pak RK, saya berkomunikasi langsung dengan Ibu. Ya. Sebenarnya hal ini tidak perlu sampai menyebabkan satu kegaduhan. Di situ nanti kalau tidak segera diselesaikan, tidak menutup kemungkinan ada fitnah yang lebih keji, lalu ada di situ mungkin ada air mata dan lain-lain. Maka kemarin saya secara intens berkomunikasi dengan kedua belah pihak, ya, dengan niatan nawaitunya khususnya di bulan Ramadan ini supaya bisa menjembatani apa dan bagaimana dari masing-masing pihak agar supaya persoalan ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Karena pendapat kami tentunya kalau persoalan ini dibawa ke ranah hukum, tentunya nanti akan panjang dan akan ada hal-hal yang mungkin saja tidak diinginkan oleh semua pihak. Gitu. Jadi saya kemarin berkomunikasi baik dengan Lisa maupun dengan Ibu, ya, untuk mencarikan satu solusi. Karena di sini juga dengan adanya isu ini berkembang, sudah ada nih saya melihat orang-orang yang mengambil satu keuntungan, entah itu benar apa tidak benar. Kayak contohnya Lisa menyampaikan kepada saya ada orang yang mengatasnamakan dari pihak Bapak RK menawarkan sejumlah uang, ya, jumlah uangnya cukup fantastis gitu. Namun demikian di situ dia minta supaya Lisa itu menemui teman-teman media dan menyatakan bahwa dia itu halusinasi, ya. Di situ disampaikan di percakapan tersebut yang diberikan langsung oleh Lisa kepada saya bahwa orang tersebut mengaku suruhan dari Bapak RK, ya, menawarkan sejumlah uang, tapi dengan satu persyaratan, yaitu tadi Lisa harus muncul ke media mengklarifikasi dan menyatakan bahwa dia halusinasi. Di situ ada jumlah uang yang ditawarkan sebelum Lisa melakukan jumpa pers, lalu setelah melakukan klarifikasi di jumpa pers, uang yang bernilai miliaran itu berikutnya akan diserahkan kepada Lisa. Nah ini kan kemarin hal ini saya konfirmasi agar supaya tidak menjadi fitnah, ya. Saya bilang, Lisa, ini mengatasnamakan Bapak, iya. Memang terlihat dari chatnya yang mohon maaf saya tidak bisa sampaikan saat ini karena itu bersifat ranahnya privasi. Saya tanya, kalau saya cross check gimana Lisa? Iya boleh bang, di cross check aja benar nggak gitu loh. Orang yang mengaku-ngaku suruhan Bapak RK ini menghubungi dan menawarkan sejumlah uang, tapi dengan catatan harus ketemu teman-teman media dan menyatakan bahwa apa yang disampaikan di sosial media, di Instagram itu adalah hoax atau halusinasi. Lalu saya menghubungi Ibu dan saya bilang, Bu, ini ada hal seperti ini, benar nggak? Saya tanya sama Ibu. Lalu Ibu bilang, waduh, Bang, itu siapa lagi? Katanya. Artinya saya melihat di sini ini sudah mulai ada orang-orang yang entah maksud tujuannya untuk apa, bagaimana kepentingannya, itu sudah mulai menambah suasana ini bisa yang tadinya saya niatnya untuk mempertemukan, ya, secara kekeluargaan, bicarakan baik-baik, ya, sama-sama perlihatkan data tentunya, jadi membuat ada gap, ya. Karena ternyata setelah saya konfirmasi ke Ibu Cinta, Ibu Atalia, nggak ada tuh. Siapa itu orang-orang kayak begitu? Nah, jadi kami ini prihatin, ya, sangat prihatin dengan apa yang terjadi.
kepada khususnya kedua belah pihak. Makanya di sini kami ingin menghimbau sebaiknya para pihak itu duduk bersama, silahkan tunjukkan alat bukti atau data, ya, supaya tidak menjadi bola liar atau menjadi fitnah, menjadi bulan-bulanan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentunya mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang nggak suka sama Pak RK, ada yang nggak suka mungkin sama Lisa, jadi kacau gitu loh. Makanya saya betul-betul dari awal mengupayakan bagaimana bisa ada satu titik pertemuan dan solusi yang terbaik. Karena jujur Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya, dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Gitu loh. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, nah ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang udah nggak usah panjang lebar bang, katanya, tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani, gitu loh. Karena pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Nggak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA aja, gitu loh. Nah, ini juga kita harus harus hargai, harus hormati privasi mereka masing-masing. Artinya ya mungkin kalau saat ini belum ada yang menjembatani kedua belah pihak sehingga masing-masing, Pak RK juga saya lihat sudah menunjuk kuasa hukum, lawyer, ya, yang ada bahasa juga, silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan lakukan upaya hukum. Nah justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini, melibatkan proses-proses hukum gitu. Karena apa? Karena saya yakin nanti ke depan itu tadi banyak nanti pihak yang akan jadinya ya nggak baik lah untuk semuanya. Gitu. Bang, terkait tes DNA itu siapa yang mengajukan bang? Boleh tahu bang? Terus kapan tuh ngomongnya bang? Boleh diperjelas? Iya, intinya bolak-balik Lisa bilang, saya siap kalau memang orang pada berpikir negatif terhadap saya, berpikir saya halu, berpikir saya mengada-ngada, ya saya siap dites DNA. Bang, Ya siap. kenapa sih bang baru sekarang Mbak Lisa mengungkapkan ini semuanya bang? Karena itu kan kayaknya udah berapa, karena kasus RK juga yang lagi naik sekarang atau gimana? Nah ini, kalau ini sementara ya, sementara analisa kami, sementara juga dari percakapan saya yang intens dengan Lisa semenjak kemarin sampai per hari ini, saya tidak melihat ada indikasi lain, ya. Apa yang dikatakan mungkin di belakangnya Lisa ada orang yang ingin menjatuhkan Pak RK. Sampai saat ini sih saya belum melihat ada indikasi seperti itu. Ya, saya masih melihat memang ini sementara ini adanya dorongan dari seorang Lisa yang dimana dia merasa seorang ibu yang memang mungkin membutuhkan hak-hak daripada anaknya. Nah, namun demikian dari sisinya Pak RK tentunya juga dia mempunyai hak untuk mempertanyakan, ya kan? Saya dimintain tanggung jawab, memang itu anak saya, kan bahasa kasarnya seperti itu gitu. Jadi makanya saya melihat kedua belah pihak ini seharusnya duduk bareng, bukan saling sewa pengacara untuk beradu atau berargumentasi hukum atau meneruskan urusan-urusan ini ke proses hukum gitu. Ini seharusnya ya, menurut dari kacamata kami sebagai orang-orang yang mengenal mereka, para pihak ini gitu. Dan kemarin juga disampaikan juga sama Lisa, dia bilang, saya siap kok, mau tes DNA saya siap, mau bicara duduk kekeluargaan saya siap. Nah itu yang disampaikan oleh Lisa gitu, pada saya. Kemarin tes sampai pagi ini
tadi juga masih komunikasi, ya bahasanya sama. Udah bang, ini udah banyak yang nimbrung katanya. Saya udah dihujat, padahal saya ingin memperjuangkan hak anak saya kan gitu. Ya udah tes DNA aja lah. Bang, Lisa sudah menunjuk abang atau tim abang sebagai kuasa hukum atau? Nggak ada, kan saya bilang ya, saya berinisiatif karena saya mengenal mereka, para pihak. Saya berinisiatif kalau bisa hal-hal seperti ini kan diselesaikan, duduk bersama. Kasarnya kenalnya baik-baik, mungkin mereka dulu awalnya kenapa selesai ada perseteruan, kegaduhan seperti ini gitu. Nggak baik lah kalau buat saya bilang nggak baik. Maka saya juga nyatakan kemarin bahwa saya ini siap hanya untuk menjadi jembatan, ya. Tapi kalau saya untuk dipakai sebagai profesional lawyer dari para pihak masing-masing, tentunya pasti saya akan nggak mau. Gitu. Ya. Dan di sini saya juga menghimbau kepada masyarakat, netizen, mohon tidak berprasangka buruk kepada kedua belah pihak. Biarkan kedua belah pihak ini bisa berpikir jernih dan duduk bersama, kita dukung ya. Jangan ada kubu yang membela Lisa, ada kubu yang membela Pak RK gitu. Saya rasa lebih baik kalian doakan saja solusi yang terbaiknya seperti apa, daripada kalian juga ikut menghujat salah satu pihak, ikut juga pro sana pro sini. Ingat, kejadian-kejadian hal seperti ini kan tidak menutup kemungkinan bisa kejadian kepada siapa saja. Jadi janganlah kita ikut dalam satu persoalan yang ngepro sana, pihak mana gitu. Itu aja sih, saya minta nih kepada masyarakat, kepada netizen khususnya, tolong stop. Terutama juga Lisa berpesan, tolong jangan libatkan wajah anaknya yang masih di bawah umur itu dijadikan konten ya dalam sosial media. Karena itu jelas anak masih di bawah umur, dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan juga ya tolonglah kalian tuh punya hati nurani di bulan suci Ramadan ini. Janganlah anaknya Lisa dibawa-bawa ya, dijadikan satu konten atau dicocok-cocokkan atau dinarasi-narasikan yang tidak gitu loh. Tolonglah, kalian kan juga manusia, punya hati, dan di bulan baik ini Lisa kemarin cuma minta itu juga. Tolong teman-teman, janganlah wajah atau foto gambar anak saya dijadikan satu konten di sosial media.